Bapak Ibu, hari ini kita memperingati kematian Yesus. Artinya kita memperingati betapa besar kasih Bapa. Dia rela mengorbankan anak yang tunggal supaya kita orang yang percaya kepadanya boleh beroleh keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini berikan roh jiwa tubuhmu yang terbaik bagi Tuhan. Kita gak bisa balas segala kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Uang kita gak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kebaikan kita apalagi gak bisa. Tetapi Bapak Ibu, yang Tuhan mau berikan tubuhmu, jiwa dan rohmu yang terbaik. Sungguh-sungguhlah memuji Tuhan, sungguh-sungguhlah menyembah Tuhan, sungguh-sungguhlah beribadah. Karena itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada satu pribadi yang mau berkorban untuk kita, memberikan nyawanya untuk keselamatan kita, hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tundukkan hati kita, kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami mau memberikan seluruh hidup kami kepadamu. Karena hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Kalau bukan tanpa pengorbanan Tuhan di atas Kalvari, kami semua ke neraka ya Tuhan. Tetapi karena pengorbanan kasih-Mu yang besar, sehingga setiap kami yang percaya kepada Yesus beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang penuh kasih, punya Tuhan yang begitu hebat, dan Dia sudah hidup, Dia sudah bangkit di hari ketiga, dan Roh Kudusnya ada bersama dengan kita hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Hanya jemaat Tuhan, nyanyikan ini dengan suara yang nyaring, dengan sepenuh hati dan dengan kesungguhan. Katakan Yesus, Yesus apa? Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama, kita akan menyembah Dia. Yesus, apa arti hidupku? Yang memberikan nyawamu, yang terbaik bersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Yesus, Yesus, Kaulah arti hidupku. Oh, yang pernah memberikan nyawamu, yang terbaik bersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Haleluya, berikan suara-suara bagi Allah kita. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Kami bersyukur atas segala pengorbanan-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Sungguh besar kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Syararabalabayararabayarabaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Syararabalabayararabaya. Syararabalabayararabalabalabala. Syararabalabayararabayara. Sembahlah Tuhan, Ya Allah yang hidup. Syarabarabayararababababa. Kuriarabarabayarababababa. Kiarabalabalabalabalabala. Shikiriarararararararara. Shikiriarabababababababa. Kiararararararababa. Segala pujian hormat bagimu, Tuhan dan Rajaku. Kaulah penyelamatku ya Tuhan. Tiada seperti-Mu yang begitu mengasihiku. Hanya pribadi-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna. Syararabarabakarabarabara. Syakarabarabarabaya. Engkaulah pusat penyembahan kami, hanya Kau yang kami muliakan. Haleluya. Syararabalabayarababababababa. Terima kasih Tuhan. Syakarabalabayarabababababa. Terpujilah Kau Tuhan. Syararabalabayarababababababa. Syararabarabayarabababababa. Syarabababababababa. Shikirabalabayarabababa. Yarababababababa. Shikirababababababa. 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 Shararabarabarabaya sikirabere. Urabarabakuriara sakararaba. Shakarebe karabata karebere. Shakarere barabalabalabalabalabalabaya rababa. Terima
jiwa dan kekuatan kami. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Syakarabarabaya kurina bata syekerebe karabara. Kiarabaya syekeraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Betapa besar pengorbanannya. Betapa besar cintanya kepada kita. Kurabara merasakan setiap saat. Bukan hanya pada saat ini saja. Tapi kita merasakan kasih Tuhan yang besar. Sehingga itulah yang memampukan kita untuk semakin setia kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami.
Bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Siapakah ku ini Tuhan, Kau jadikanku berharga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terpujilah Kau Bapa, Raja di atas segala raja. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Tiada seperti-Mu Tuhan, hanya Kau penyelamatku. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Biarlah kami suka di dalam rumah-Mu, kami suka beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi rasa cinta kami, rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Bapa. Ampuni kami selama ini kami bosan, kami jauh dari Tuhan. Kami sadar hari ini Tuhan, kami gak bisa balas semua kebaikan-Mu, cinta-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, bangkitkanlah iman kami. Mari Tuhan, bangkitkan kasih kami yang mula-mula, supaya kami mencintai Engkau, memberikan hidup kami yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sikiri bikari laba-laba ya sekere, rini mera sekere mekoria, remera baraba ya sekaraba, kurama ya sikini nama kuri nama ba, kurama laba sikiri bikara bapa. Engkau tidak menginginkan satu di antara kami pun ada yang binasa, tapi Engkau inginkan kami kelak bersama-sama dengan Engkau di surga yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, tinggi-tinggi ke surga. Tanda kita bersyukur, tanda kita berserah kepada Tuhan. Tanda kita siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Tanda kita berserah, biarlah kasih Allah yang melimpah dalam kehidupan kita. Itu memampukan kita untuk kembali kepada hadirat Bapa, untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, sambil menyanyikan lagu ini, kita buka kedua tangan kita, katakan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kaulah yang akan ku tuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat kuungkapkan, tiada kata yang dapat ungkapkan. Terima kasih Tuhan. Dapat ku bersyukur. Kaulah yang
Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau kita bangkit berdiri. Kita berikan 1 menit saja ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas segala karya pengorbanan Dia kepada kita semua. 3, 2, 1. Belum. Bapak Ibu, kita kalau bertepuk tangan yang benar. Bukan begini tepuk tangannya atau kayak tidak bertenaga ya Bapak Ibu ya. Ya, kita harus lebih kuat. Kita kalau menari memuji Tuhan kita harus totalitas. Ya Bapak Ibu, kalau kita bernyanyi pun jangan seperti lip service, yang bisik-bisik nyanyi. Kuat kita totalitas untuk kepada Tuhan. Karena Tuhan juga sudah totalitas berkorban sama kita. Siap Bapak Ibu? Kita tepuk tangan lebih lagi kepada Tuhan. 3, 2, 1. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu, atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Kasih-Mu
Bapak Ibu ada yang sakit, pandang bilur-bilur Yesus, maka engkau akan sembuh. Katakan, bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Hanya Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan, selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilur-bilurnya kami sembuh, yang sembuhkan lukaku, salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, hanya kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Tetap bangkit berdiri, tetap semangat memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya, berikan suara-suara kita yang terbaik bagi Allah kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagi kita anak-anak yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita lebih bersuka cita lagi. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Allah kita. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan.
kiri kanan muka belakang. He's so good to you, he's so good to me. Siap Bapak Ibu? Oke, bikin jempolnya ya. He is so good to, tunjuk temannya. He is so good to me. Jesus, he's so good to you. Mana suaranya Immanuel? Yes. Kurang kuat. Hanya jemaat Tuhan. He's so good, tunjuk. He's so good. Jesus. Sama-sama kita melompat buat Tuhan. He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and Jesus. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Sementara kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa dalam dan lebarnya dan besarnya kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Umat Tuhan katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, ku bersenang yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah.
dengan rasa rendah hati, mari angkat kedua tanganmu, katakan, Engkau ku sembah. Oh, Kau indah Tuhan. Dia sanggup memulihkan engkau dan saya. Nyanyikan lagu ini dengan segenap kekuatan dan hatimu, katakan, Engkau Tuhan. Oh, seumur hidupku, ku mau engkau ku sembah. Pulihkanku dengan darahmu, engkau ku sembah. Tuhan, seumur hidupku, amin. Ku mau menyembahmu seumur hidup, seumur hidupku. Ku mau seumur hidup kami ya Tuhan, seumur hidupku. Ku mau Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Sang Raja. Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, yang memulihkan kita semua. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bawa rasa syukur kami di hadapan Tuhan, sebab Engkau telah mati di kayu salib mengorbankan nyawamu untuk kami. Oleh karena ini Tuhan, tidak ada alasan kami untuk tidak bernyanyi, tidak ada alasan bagi kami tidak untuk menyembah, tidak ada alasan kami tidak bertepuk tangan. Berikanlah tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan Allah kita. Sembahlah Dia, haleluya, haleluya. Dan sebentar kami akan tenang seperti Maria Tuhan, duduk dalam kakinya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, dan biarlah jemaat Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan, sikap tubuh hati kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran yang melayang-layang, mulut yang tidak benar kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau fokus dalam pembenaran akan firman Tuhan. Bapa, urapi kami yang termuda sampai yang tertua, biar kami sama-sama mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya dengan semangat katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, anak-anak muda yang saya kasihi. Saya menyapa shalom semuanya. Shalom. Iya. Hari ini kita banyak yang pakai baju warna hitam ya, ada yang putih, ada yang corak yang lain ya. Ini tandanya Bapak Ibu kalau budaya kita ya, kalau memakai seragam warna hitam biasanya berduka. Tetapi ingatlah, berapa ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati bukan untuk kita membuat kita sedih. Bahkan hari ini kita bangga punya Tuhan yang besar, karena Dia Tuhan 100% menjadi manusia dan tersalib untuk menebus kita semua. Katakan amin. Jadi tidak ada sedih-sedih, kita justru bangga dalam tangisan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, judulnya adalah No Cross No Crown ya. Tidak ada salib tanpa mahkota ya. Salib itu Bapak Ibu sangat penting ya, makanya kalau di gereja kita di tengah panggung ini ada salib. Kalau Yesus tidak tersalib maka tidak ada kemuliaan. Kalau Yesus tidak tersalib maka tidak ada mahkota yang Dia berikan bagi kita semua. Oleh karena itu kita membaca dulu firman Tuhan dalam Lukas 24. Buka handphonenya, buka Alkitabnya, tetapi fokus akan firman Tuhan. Iya, kita buka dulu Alkitabnya, Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Kita membaca dengan suara yang kuat karena hari ini kita akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Lukas 24 ayat 25 dan 26. Saya ayat 25, Bapak Ibu ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26. Iya, bukankah di situ, bukankah Mesias harus menderita? Ingat ya Bapak Ibu, kalau Yesus kita saja menderita,
ya Yesus Sang Bapa menjadi manusia dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus menjadi panutan adalah Yesus. Kenapa kita penganut Kristen? Karena kalau bicara Kristen masih banyak sekali jumlah orang Kristen di dunia. Tapi namanya menjadi pengikut dan murid itu bisa dihitung. Artinya apa Bapak Ibu? Orang Kristen banyak orang yang baik yang pindah agama, baik yang dari Kristen lahir, dia berharap Kristen itu enak. Kristen itu tidak ada penderitaan. Kristen itu ketika aku percaya Sang Bapa adalah Tuhan Juru Selamat, maka aku disembuhkan, maka aku jadi kaya, maka aku jadi hebat di sekolah. No. Ikut Tuhan ada proses penderitaan. Katakan penderitaan. 1, 2, 3 ya. Penderitaan. Nah kalau kita buka PowerPoint, Paskah ini ya, menjelang Paskah di hari Minggu nanti, menekankan bahwa mahkota hanya datang setelah pengorbanan di kayu salib. Sekali lagi, tidak ada namanya mahkota kalau Yesus tidak tersalib. Tidak ada namanya hari kebangkitan di hari Minggu nanti kalau tidak ada hari ini, yaitu hari kematian. Makanya panutannya adalah Paskah itu ya sebagai mahkota, ya hanya datang setelah pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang kedua, Kristus menunjukkan bahwa jalan menuju kemuliaan harus diperjuangkan melalui penderitaan. Jadi Bapak Ibu, selama kita hidup, anak-anak muda yang saya kasihi, kita wajib menderita. Itu adalah sebuah keharusan. Jadi kalau engkau merasa hanya engkau saja yang paling susah di dunia ini, di gereja ini, itu tidak benar. Semua orang, semua umat yang percaya mengikut Tuhan pasti menderita. Cuman beda versi Pak Agi. Ada yang menderita tentang kesehatan, ada yang diproses Tuhan tentang ekonomi, ada yang diproses Tuhan tentang jodoh, keuangan, segala macam pendidikan. Kita harus tetap kuat ya Bapak Ibu ya, kita jangan menjadi lemah. Karena Yesus saja ya menderita terlebih dahulu sehingga ia mendapatkan kemuliaan itu ya. Jadi apa kebenaran tentang mahkota yang didahului salib ya? Berdasarkan nats ini 2 ayat tadi, yang pertama ya, yang pertama adalah ada di situ namanya keharusan salib. Di ayat yang ke-26 di situ ada tertulis, bukankah Mesias sang raja maharaja, dia raja segala raja, harus. Perhatikan di situ ada di blok ada kata harus. Kalau dalam bahasa Yunani harus itu disebut dengan die. Artinya diperlukan atau kewajiban. Yesus itu harus disalib. Bukan karena dia lemah, tetapi dia akan menerima menunjukkan kemuliaannya Pak. Makanya kita itu masing-masing dalam firman Tuhan di ayat lain, kita kan punya salibnya masing-masing. Pikulah kuk yang kupasang itu. Dan ketika kita percayakan salib kita pikul salib kita masing-masing, kita serahkan ya. Filipi 3 ayat 23 kalau nggak salah, segala sesuatu dapat ditanggung di dalam Tuhan, maka bebanmu itu akan Tuhan tolong. Jadi salibmu itu tidak menjadi berat. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada beberapa kesaksian di YouTube ataupun di TikTok, saya lihat ada seorang ibu. Saya terberkati kali, dia seorang penyakit cancer di salah satu gereja sampai sudah harus botak itu apa namanya Pak? Kalau udah bolak-balik kemoterapi. Yang saya membuat terharu adalah dia itu memikul salib yang sangat berat. Karena kita hari ini yang duduk di sini ya, bahkan di gereja-gereja lain kita kan sehat-sehat. Tidak ada mengalami kanker, wah sampai divonis. Lalu ibu ini telah mengalami kemoterapi berulang kali sehingga rontoklah, makin melemah beberapa imunnya. Ya lalu dibotak, lalu dia pakai seperti kupluk. Teman-teman tahu kupluk, Bapak Ibu, kupluk untuk menutupinya. Lalu dia bernyanyi sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan selagi aku bernafas, apapun salib yang saya pikuk itu menjadi enak. Karena saya tahu penderitaan ini, salib ini harus aku alami supaya aku melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Harus. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan, oh saya kadang-kadang pagi gak mau ke gereja, ini karena kebetulan aja Jumat Agung libur di kerjaan aku, makanya aku datang. Kalau hari Minggu kalau bisa gak usah gereja, jangan. Karena apa? Kalau ditanya karena sakit, karena ekonomi, aku harus kerja pagi sore pagi malam bla bla bla. Kita gak boleh begitu. Sama Tuhan
harus menjalani salib itu. Kamu harus pikul. Dan ketika kamu pikul kesusahanmu, Tuhan, kalau aku memikul salib yang besar ini, aku gak sanggup Tuhan. Tuhan tolong mampukan aku untuk memikul salib. Dan ketika Roh Kudus yang menuntun kamu dan saya, maka salib yang kita tanggung adalah salib yang ringan Bapak Ibu. Makanya keharusan salib itu Yesus harus alami. Next, kita lanjut. Penderitaan Kristus bukanlah sebuah kecelakaan sejarah. Jadi bukan sebuah kecelakaan. Kalau agama seberang bilang, kenapa Yesusmu mau diludahi? Kenapa Yesusmu mau dipukul, dicambuk? Kan saya lihat debat-debat di TikTok itu Bapak Ibu, kalau tidak penuh dengan roh dan ilmu akan Tuhan, saya melihat banyak orang Kristen juga yang jatuh masalah salib ini. Ada komentar dari agama seberang atau ateis tidak percaya Tuhan berkomentar, wah katanya Yesus itu Tuhan, katanya Yesus itu Raja, kenapa dia disalib, kenapa dia disiksa, kenapa dipakaikan mahkota duri. Kalau kita belajar beberapa bulan yang lalu ya, kalau cambuk Tuhan Yesus itu seperti ada kaitannya ujung itu pengait besi. Sehingga sekali cambuk beberapa daging itu ketarik, robek dan darahnya bertumpah begitu. Tetapi Yesus tidak menyerah. Dia memang 100% Tuhan, tetapi 100% manusia ketika dia menjadi anak domba, anak darah itu dari Maria. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan aku kayaknya udah mau nyerah, jangan menyerah Pak. Bu, salib itu harus kamu tanggung. Kalau engkau sakit hari ini datang ke bait Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan. Yesus juga jauh lebih menderita daripada kita semua. Katakan amin. Tapi dia tetap kuat. Kalau dia sebagai manusia, bisa saja dia menyerah, aduh saya jadi manusia untuk menebus orang yang berdosa. Ngapain saya capek rela mati, aku kan Tuhan. Nah tetapi dia membuktikan itu bukan sebuah kecelakaan sejarah, melainkan rencana agung, rencana besar agungnya Allah. Sejak semula yang dipersiapkan untuk penebusan semua manusia. Tetapi kadang-kadang realitanya kita tahu Yesus tersalib untuk menebus kita. Cuman kadang-kadang iblis itu lebih besar suaranya di telinga kita, di hati kita. Kenapa anak-anak Kristen kadang-kadang gak datang ke gereja? Saya suka kali survei karena saya berinteraksi sama manusia, profesi saya. Jadi kadang-kadang saya tanya, Dek, Bu, Pak, Bro, Sister, kenapa gak gereja? Iya, keluargaku lagi berantem. Kenapa gak gereja? Iya, hubungan kakak beradik lagi rusak. Mama papaku lagi berantem, jadi aku ngapain ke gereja? Bu, Pak, ke gereja itu bukan harus keluargamu sempurna. Bahkan di dalam ketidaksempurnaan dan penderitaan, di situ Tuhan mau nyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Di situ Tuhan mau pakai kamu. Ketika dalam situasi tidak baik seperti Yesus dicambuk, disiksa, dia tetap berusaha menyelesaikan sampai tersalib sempurna. Maka di situ awan-awan terbuka. Ya, jadi jangan ada alasan. Ya saya puji Tuhan hari Jumat ini banyak orang Kristen saya lihat tadi di jalan-jalan. Banyak orang Kristen berkostum hitam ya. Itu datang beribadah dengan semangat antusias. Tetapi kadang-kadang menjadi tantangannya adalah seusai Jumat Agung, seusai kebangkitan. Kadang-kadang absen lagi hari Minggu. Tapi saya percaya orang yang hadir pagi hari ini adalah mau memikul salib. Apapun yang terjadi tetap kuatlah di dalam Tuhan. Amin. Tetap kuat. Nah, lalu tanpa salib Bapak Ibu tidak ada pengampunan dosa. Hanya Yesuslah, hanya dialah Tuhan yang jadi manusia. Kalau kita belajar beberapa Tuhan yang lain tidak seperti itu. Bedanya Tuhan kita adalah dia bukan hanya sekedar duduk di tahta yang mulia itu, tetapi dia juga turun menjadi manusia. Ya, makanya tanpa pengorbanan tidak ada jalan perdamaian dengan Bapa. Makanya Yesus bilang, ya akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang tidak percaya kepada aku maka dia tidak dapat masuk surga. Itu otomatis Pak. Ikut Tuhan itu pertama modalnya percaya. Yang kedua lakukan segala perintah Tuhan. Maka hidup kamu akan disempurnakan dan siap masuk ke rumah Bapa. Amin ya. Amin. Nah berikutnya kita dipanggil untuk memahami bahwa pertumbuhan dan kedewasaan rohani seringkali melewati jalan penyangkalan diri. Makanya tadi saya bilang kalau engkau dalam keadaan baik-baik saja hari ini, puji Tuhan. Pak aku hari ini kayaknya aman-aman deh minggu ini. Bulan ini aku aman-aman, apalagi di minggu pertama April. Kesehatanku aman, keluargaku aman, ekonomiku aman ya. Justru iblis itu kadang-kadang bisa memakai dengan dua cara.
Iblis itu bisa menjatuhkan orang, membuat iman orang lemah ketika dia dialami suatu penderitaan. Atau iblis itu kadang-kadang membuat iman kita lemah ketika kita berada di zona nyaman. Makanya Bapak Ibu, kalau kamu berada di zona nyaman, katakan puji Tuhan. Coba bilang, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, aku hari ini bisa datang Jumat Agung dalam keadaan baik, cukup Tuhan, cukup, puji Tuhan. Tetapi kiranya kadang-kadang Pak, kalau kita boleh menilai, kenapa di Alkitab berkata orang kaya sukar sekali masuk dalam kerajaan surga? Karena orang kaya realitanya, kalau semakin kaya, semakin pintar, semakin hebat, kita bakalan sepele menilai hidup. Ya, beberapa waktu yang lalu saya kurang lebih kita tidak berjumpa Bapak Ibu karena saya sedang berada di Sulawesi untuk urusan pekerjaan. Ya, pekerjaan ini di dunia entertainment. Ya, saya hamba Tuhan yang bisa dipakai untuk ala-ala model, katanya model video klip. Aduh Tuhan kalau aku profesional karena ini pekerjaan. Karena pekerjaanku kan sudah ada yang beberapa yang hilang ya karena sistem pemerintahan. Jadi saya melepas beberapa pekerjaan saya, ditawari oleh orang lain yang bukan Kristen. Gi, mau nggak kamu jadi MC? Mau nggak kamu jadi model video klip? Wih Tuhan, yang penting hatiku berpaut. Jadi ketika saya ke Makassar saat itu saya melihat teman-teman, konteksnya tadi adalah kenapa saya bilang orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Kadang-kadang kita yang merasa hebat itu berada di zona nyaman. Zona nyaman sekali. Terus ini beda agama dengan saya. Ketika hari Jumat itu tiba, saya tanya sama salah seorang teman tim saya waktu video klip, bilang, "Bang, abang enggak ibadah ya?" gitu. Karena ibadah mereka di hari dan waktu tertentu. Dia bilang, enggak usah, enggak apa-apa kok, enggak ibadah. Sekali-sekali enggak apa-apa. Saya melihat beliau ini kurang bersyukur Bapak Ibu. Makanya saya bilang kalau kita yang merasa udah hebat, pinter, atau ya kadang-kadang kita lupa Tuhan ngapain? Ya, aku hebat kok, aku cukup. Ya udah, nanti aku datang ke gereja ketika sudah ada kecelakaan. Ketika aku ke gereja ketika ada musibah saja. Kalau saya dalam keadaan baik-baik, saya ngapain Tuhan? Tuhan kan maha hadir, omnipresent. Tuhan hadir di mana saja. Bapak Ibu percayalah, kalau engkau tidak menyangkal diri, Tuhan, kalau hari ini aku baik, biarlah aku mengucap syukur dan kembali untuk kemuliaan namamu. Aku hari ini baik, sehat, makan cukup, tidur cukup, ekonomi cukup. Biarlah aku tetap mengingat kasihnya Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan pernah lupa ya Pak. Ya, kalau engkau hari ini justru mengalami penderitaan justru bagus. Karena orang yang menderita harusnya dia harus kembali ke jalan yang benar. Tuhan, aku dalam keadaan susah. Kalau aku di rumah saja aku makin susah. Betul? Kalau engkau merasa engkau susah, ada persoalan, terus kamu memilih nongkrong, lebih pilih nonton TV, ya Bapak Ibu, susahmu itu gak bakal lenyap. Tapi engkau datang ke rumah Tuhan, duduk diam bersekutu dengan orang-orang percaya, maka engkau akan dikuatkan karena di sini ada atmosfernya Allah. Katakan amin. Ya, jadi percayalah, kita harus menyangkal diri. Berikutnya, itu yang pertama, keharusan disalib. Ya, yang kedua, poin yang kedua adalah kesetiaan dalam penderitaan. Di ayat yang ke-26 masih, bukankah Mesias harus menderita? Perhatikan menderita di situ saya blok ya. Dalam bahasa Yunani menderita disebut dengan pasko, artinya harus menderita. Harus menderita. Coba senggol kanan kirinya katakan, Pak, Bu, engkau mengikut Yesus harus menderita. Katakan harus menderita. Yuk coba bilang kanan kiri, harus menderita Pak, harus menderita. Ikut Tuhan ini enggak nyaman. Tapi percayalah ketika dalam penderitaan itu Tuhan akan siapkan kemuliaan bagi engkau yang setia menghadapinya. Katakan amin. Kita semua ada penderitaan. Coba saya mau tanya dulu yang hari ini atau minggu ini, bulan ini atau dari awal Januari sampai sekarang ada aja penderitaan yang kita alamin sampai hari ini. Boleh angkat tangannya yang menderita, yang mengalami persoalan? Ada? Wih, puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, kenapa saya bilang bangga? Karena mengikut Kristen, penderitaan itu adalah bukan untuk menyiksa kita, bukan. Tetapi penderitaan ini adalah bagi kita yang setia, kita akan menuju kemuliaannya. Makanya sekali lagi saya bilang, orang yang berada di zona nyaman itu gak akan masuk kemuliaan.
Orang yang tidak tahu bersyukur tidak akan masuk dalam kemuliaan Allah, yaitu hidup yang kekal. Next, kita lanjut, kesetiaan dalam penderitaan. Yesus tetap taat menjalankan misinya meskipun harus mengalami penderitaan yang hebat. Bapak Ibu, saya kemarin ada nonton di TikTok begitu kan. Aduh, saya kadang-kadang saya percaya ketika saya belajar mengenal Tuhan, Bapak Ibu mengenal Tuhan, jalurnya kita mengenal Tuhan itu banyak cara. Baik dari Alkitab, baik dari pujian penyembahan, baik dari tontonan yang positif. Jadi saya saat itu nonton, ternyata saya direview kembali, mahkota yang dipakai Tuhan Yesus itu kan mahkota berduri. Itu nancap ke daging, ke dalam kepala Yesus, nancap. Jadi saya bayangkan Tuhan itu baik ya. Yesus rela mati demi aku. Padahal aku pun sampai hari ini kadang-kadang ada aja yang sengaja atau tidak sengaja mendukakan hati Tuhan. Betul enggak? Kita tiap hari nggak bisa untuk hidup suci. Tuhan, aku pengen rindu sekali hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kadang-kadang realitanya, baik kita di rumah, komunitas, pekerjaan, sekolah, kadang-kadang kita dari perkataan, perbuatan, pikiran telah membuat hati Tuhan duka. Lalu saya melihat Tuhan, saya lihat seperti gambar yang di depan, Tuhan, Engkau memakai mahkota berduri, tembus ke dalam inimu, dan Engkau luka parah, pendarahan hebat, badanmu dicambuk, ya, berkali-kali Engkau dicambuk, tetapi Engkau tetap bertahan. Demikian juga kami Tuhan. Kalau kami mengalami penderitaan, kiranya kita tetap setia dalam mengikut Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah. Ketika engkau nanti suatu hari nanti diuji dalam zona nyaman, diuji. Saya melihat ada seorang pernikahan muda beberapa waktu yang lalu. Dia buat story-nya itu di-hide, disembunyikan. Tapi dia lupa menyembunyikan story Instagramnya oleh Hagerim Sagala. Saya lihat awalnya dia pelayanan di sebuah gereja di kota Medan. Dia punya suara yang bagus sekali, indah sekali, seorang wanita. Ya, bagus sekali. Ada hal yang membuat saya sedih. Tuhan, begini. Dia buat story disembunyikan, kalau anak-anak muda tahu itu ya, kalau ada story temanmu nanti di ujung itu ada warna hijau. Artinya disembunyikan oleh beberapa orang. Jadi dia buat story begini, dia akhirnya menikah, masih muda, kayaknya umur 27 tahun dia menikah, 26 atau 27. Dia menikah sama aparatur pemerintahan, saya nggak bisa sebut. Ya, yang sudah hebat lah saya bilang. Ya, ini konteksnya tadi zona nyaman. Wah, dia hebat sekali suaminya. Saya bilang hebat sekali. Lalu dia ngepost, saya melihat nggak sengaja. Tik, saya buka story Instagram. Waduh, di dalam zona nyaman. Kadang-kadang kita yang berdiri, kamu yang duduk dalam zona nyaman. Hati-hati Pak, Bu, Dek. Saya lihat dia ngepost dengan bangganya. Dia ngepost ada situ vape. Vape itu kayak rokok elektronik ya. Di post ini seorang perempuan loh. Lalu buat posting, saya baru beli vape nih sama suami saya yang pemerintahan itu ya. Dah, setelah itu dia post, saya suka yang rasa ini. Karena vape itu rokok elektronik kan ada rasanya. Adik-adik jangan dicoba-coba ya, gak boleh. Karena itu keterikatan. Jadi di post cetrek. Aduh Tuhan Yesus dengan bangganya. Aduh Tuhan, Pak, Bu, kadang-kadang engkau dijauhkan daripada Tuhan oleh iblis. Kadang-kadang dalam zona nyaman loh. Engkau suatu hari nanti anak muda, saya mau bilang hari ini, kalau engkau punya pacar atau akan menikah, kalau engkau mendapatkan sosok suami, istri yang mapan, puji Tuhan, puji nama Tuhan. Tetapi hati-hati, apakah itu menjadi positif atau tidak bagi kamu? Kalau saya melihat salib Yesus Tuhan, kita dosa yang paling bahaya bagiku adalah dia nggak tahu itu dosa. Kenapa saya bilang nggak tahu dia dosa? Dengan bangga di postnya, dan ketika saya melihat itu berapa jam kemudian langsung disembunyikan lagi. Jadi ku cari-cari manalah story si adik ini ya, nggak nampak lagi. Karena kan kalau di story Instagram itu kita bisa lihat siapa yang lihat status kita. Jadi disembunyikan dari Hagerim Sagala. Tapi aku bukan maksud menghakimi.
Ya, aku doakan ketika aku nonton, Tuhan, aduh sedih ya hatimu Tuhan ya. Seseorang berada di zona nyaman dulu Pak, sebelum nikah. Anak gadis ini dia pernah cerita ke Bang Agi, ke saya. Bang Agi, saya sedang menjalin hubungan LDR di aparat pemerintahan, saat itu dia sedang di Papua. Saya di Medan, tolong doakan ya. Ya Dek, abang akan doakan. Bahkan saya hadir dalam suatu kalau kita itu di Batak ada namanya kayak Parhata Sinamot gitu ya, kurang lebih ya. Ya, membicarakan tentang keuangan begitulah. Saya diundang, saya datang ke rumahnya, saya sangat bersyukur sekali. Awal-awalnya anak muda ini, pemudi ini takut akan Tuhan. Pak, kenapa saya contohkan itu? Ingat ya, kesetiaan kita di masa sulit, dan kalau kita tetap bertahan di dalam penderitaan, itu adalah ujian bagi kita Bapak Ibu. Dan itu akan mendapatkan efek dampaknya. Apakah nanti engkau kelak, katakanlah anak gadis ini, kalau dia terus begitu, dia tidak akan bertemu dengan Bapa di surga. Demikian juga kita, kalau kita ada kelemahan, kita mengaku dosa. Toh dalam Alkitab ya, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia dan adil, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita, asal kita tahu itu dosa. Yang kadang-kadang kita sembunyikan adalah ketika firman Tuhan disampaikan dari tempat ini. Kadang-kadang ini dosa. Kenapa saya bilang nge-vape itu dosa? Karena engkau merusak bait Allah. Bait Allah tidak ada secara detail terperinci memang di Alkitab. Tidak boleh merokok, tidak boleh minum tua, tidak boleh minum bir berlebihan. Minum anggur boleh di Alkitab, tapi janganlah berlebih. Tidak boleh, kan gak ada dibilang tidak boleh merokok. Tetapi ada konteks, kita kan manusia, diberi hikmat. Jangan rusak tubuhmu ini adalah bait Allah, miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Makanya nanti ada expirednya tubuhmu, kita meninggal, itu kamu pertanggungjawabkan. Kenapa saya bahas tadi tentang nge-vape gak boleh? Karena tubuhmu adalah bait Allah. Sama kamu Dek, kalau kamu suka begadang, drakor, nonton Korea, sleep call sama Ayang Beb. Halo sayang. Iya sayang, besok sarapan di mana kita? Cantik kali lah kehidupan ini. Tiba-tiba nanti ketika udah menikah belum tentu seperti itu sayang. Ingat ya, kalau engkau juga begadang itu tidak mempermuliakan nama Tuhan kecuali karena bekerja, pendidikan. Karena ada masa tertentu memang kamu harus begadang. Tapi minta Tuhan, aku begadang ini bukan karena main-main, aku menjaga tubuhku. Tuhan hari ini aku masih menggunakan rokok. Tuhan hari ini beberapa akhir ini aku masih minum keras Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang memampukan aku, Tuhan tolong hambamu pengen menjaga baitmu ini. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Katakan amin. Ya, jaga tubuhmu Pak. Gampang, kadang-kadang saya banyak sekali, bahkan di Makassar kemarin, kita itu ada satu ruangan kita booking untuk syuting di Makassar. Di salah satu kota, salah satu kafe kita sewa untuk satu room itu untuk syuting. Lalu saya stres sekali Bapak Ibu. Stresnya gimana? Bukannya gimana-gimana. Itu satu teman tim itu merokok semua. Waduh Tuhan Yesus. Tuhan, ini sudah dalam ruangan ini asap rokok. Di situ yang perempuan make up, di situ yang setting ini, tapi rokok sudah di mana-mana. Lalu saya orangnya iseng bertanya gitu. Saya bilang, bro kenapa merokok sih? Sejak kapan gitu? Banyak teman saya ngomong begini. Sebenarnya rokokku ini karena situasi pekerjaan. Saya bekerja di suatu komunitas kantor, lalu kita ngumpul, kita merokok. Saya tanya, kamu kalau sendiri merokok enggak? Jarang sekali atau bisa enggak merokok? Berarti komunitas pergaulanmu bisa merusak hidupmu, bisa merusak tubuhmu. Kalau kamu melakukan dosa dan itu karena dipengaruhi oleh pergaulan dan komunitas, ya, penderitaan yang dimaksud ini adalah penderitaan atas seizin Tuhan, bukan yang kamu buat-buat. Kalau pergaulan itu kan kamu buat-buat, tetapi kalau Tuhan izinkan seperti Ayub, engkau mengalami borok, Lazarus, kamu mengalami kesehatan, gangguan kesehatan, itu gak apa-apa, bertahan. Tapi kalau engkau sedang dalam maka jauhilah pergaulan itu. Ya, di sini penderitaan yang dimaksud itu adalah bukan yang kamu buat-buat.
Kalau engkau ya minum minuman keras, merokok, dan makanan yang sembrono, maka terimalah akibatnya. Tetapi selagi ada waktu, bertobatlah. Roh Kudus akan berikan kekuatan. Roh Kudus akan berikan kekuatan. Apapun jenis macam dosanya. Supaya kita apa Bapak Ibu? Jadi Paskah ini ya, menjelang Paskah hari Minggu mengajarkan kita untuk tetap teguh memegang panggilan Tuhan. Bahkan ketika situasi terasa menekan. Kita lanjut poin yang terakhir. Arti Paskah adalah kemuliaan untuk menjelang kebangkitannya. Ya, makanya kalau kita baca tadi di ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Pak, kematian Yesus, bahkan kelahiran, kematian, kebangkitan sampai kenaikannya itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya, kita hari ini hanya memperingati, kita tahu kok. Hari ini Jumat Agung, Minggu nanti kebangkitan, kita tahu kok. Tetapi kadang-kadang ini menjadi tantangan, ya. Di ayat yang ke-26, di situ saya blok ada perkataan masuk ke dalam kemuliaannya. Ya, masuk ke dalam kemuliaannya. Kalau bahasa Yunani artinya masuk adalah pelafalannya adalah ais kno ahe, yang artinya masa depan. Jadi kemuliaan kebangkitan Yesus ini bicara tentang masa depan. Kenapa Pak? Karena kita kan masih hidup, masih ada di dunia, masih bernafas. Jadi kenapa kita harus tadi memikul salib, harus ada salib. Lalu poin berikutnya kemuliaan kebangkitan. Karena Tuhan mau menyatakan bahwasanya orang yang menderita itu pasti masuk dalam kemuliaan. Saya percaya kita hidup bukan sekedar hidup. Kita tahu bahwasanya hidup ini bakal tiada. Makanya ada lagu sekuler yang begini. Lagu sekuler aja itu kadang-kadang mengingatkan loh. Tak ada manusia yang terlahir di dunia. Artinya baru ada tak ada yang abadi. Tak ada yang abadi. Lagu Peter Pan, Noah. Orang dunia saja tahu loh. Hidup ini gak ada yang abadi. Semua orang pasti meninggal. Semua orang pasti dipanggil ke rumah Bapa di surga. Bagaimanapun situasinya, apakah kita meninggal dalam keadaan sakit, apapun itu. Tapi ingat, kita akan menuju kemuliaannya, yaitu surga yang kekal. Katakan amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Iya. Hanya beberapa, yang lain ragu. Gak percaya dia. Atau yang banyak belum dibaptis di sini. Ketika engkau lahir baru dan dibaptis, ingat ya, iman itu biasanya dilihat oleh tindakan. Kamu membiasakan dirimu dalam zona nyaman, tetapi justru iblis lagi ngeblok mulutmu, lagi ngeblok hati pikiranmu. Ketika satu pertanyaan, Bapak Ibu mau masuk ke surga? Lalu tadi ada yang jawab amin, mungkin 40%, yang lain mungkin khawatir, aduh masuk surga enggak ya? Masuk surga enggak? Pak, percaya dong, percaya. Modal percaya dan kamu sudah lahir baru, maka engkau layak masuk surga. Katakan amin. Mau masuk surga? Amin. Percaya dulu. Itu tindakan iman. Ketika engkau dengar firman, ada pertanyaan firman, engkau kumpulkan niat dengan segenap hati, lalu engkau memperkatakan itu, maka bahwa sadarmu itu akan percaya juga, oh iya, aku pasti masuk surga. Apapun prosesnya. Tetapi kan kadang-kadang iblis dalam waktu yang sama ngomong gini, masa kamu bilang amin? Kamu juga tadi berdosa, kamu belum pantas bilang amin. Itu perkataan iblis. Tapi Yesus sudah mati bagi engkau dan saya. Ya, makanya di ayat 25, hai kamu orang bodoh. Ayat 25, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Lamban hatinya untuk menjawab amin. Padahal itu berkat loh yang ditanya. Berkat. Bukan dibilang apakah kamu mau kutuk, mau celaka? Gak mungkin Bapak bilang amin. Makanya di ayat 25 berkata, hai kamu orang bodoh. Ya, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Kamu tidak percaya masuk surga, kamu tidak percaya Yesus tersalib, kamu tidak percaya. Makanya banyak orang Kristen zona nyaman. Saya melihat khususnya di beberapa gereja yang menayangkan di YouTube.
Pak, Bu, Dek, latih hatimu. Hati itu terpancar dari tindakan. Kalau engkau ada pertanyaan dari hamba Tuhan, saya lihat di YouTube itu, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu siap menjalani proses penderitaan yang daripada Tuhan? Kalau jawabannya penderitaan, aminnya sedikit. Tetapi kalau Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau dapat berkat jasmani, keuangan, finansial? Katakan amin. Waduh, ini udah bahaya nih. Ingat ya Pak, penderitaan itu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Engkau akan dilayakkan masuk. Makanya seperti Lazarus dalam situasi borok sekalipun, matinya Lazarus dalam situasi penderitaan, dia kan layak di pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan orang kaya itu, siapa kamu? Hei orang kaya, ketika Lazarus meminta remah-remah pun kau gak kasih. Terlalu sombong kamu orang kaya. Tetapi kita semua mau menjadi orang yang rendah hati. Katakan amin. Rendah hati itu gak egois. Sekali lagi saya bertanya, Bapak Ibu mau mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan? Katakan. Mau mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan? Katakan. Amin. Mau siap menyambut kemuliaan surga yang kekal? Katakan. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Ingat ya Pak. Makanya ada lagu seperti ini. Saya mau ikut Yesus. Sama-sama yuk katakan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Refnya, meskipun saya dan kamu susah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Dengan iman katakan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mau menderita di dalam Tuhan? Pikulah salib itu. Jikalau banyak orang Kristen yang mencari jalan pintas untuk menjadi kaya, untuk menjadi sehat. Banyak cara pintas yang tidak baik. Bang Agi, aku bosan jadi orang miskin. Aku terpaksa melakukan yang tidak benar supaya aku menjadi kaya. Ingat Pak, Bu, ketika engkau dalam penderitaan, engkau datang, duduk, diam, menyembah di rumah Tuhan. Maka di waktu yang sama, hatimu boleh tenang, berkat Tuhan akan Tuhan bukakan. Katakan amin. Tapi engkau, kalau engkau tahu engkau menderita, terus engkau jauh daripada Tuhan Yesus, engkau menganggap, aku harus kerja. Dalam jadwal ibadah pun aku harus kerja. Ingat Bapak Ibu, mungkin kau bisa kaya, bisa hebat dalam dunia, bisa pinter di sekolah, di kampus. Tetapi sesungguhnya kalau Maranatha itu datang, sangkakala itu berbunyi, atau ketika kita dihadapkan dalam situasi menjelang kematian, apakah engkau dan saya layak masuk dalam surga? Makanya lagu ini mengatakan, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, menderita dalam dunia. Katakan saya mau ikut Yesus. Sampai apa? Sampai selama-lama. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau ada persoalan. Enggak apa-apa, hadapin aja. Karena Yesus aja harus menderita supaya masuk ke dalam kemuliaannya. Dia sendiri punya tahta di surga. Dia menjadi manusia, menjadi teladan, contoh. Bahwasanya ketika ikut Tuhan itu harus ada penderitaan supaya kita semua pantas masuk ke surga. Katakan amin. Percaya kita masuk surga? Katakan aku siap menderita. Tapi ingat, di dalam penderitaan Tuhan tidak biarkan sendiri kok. Bahkan seorang bapak yang jahat sekalipun, ketika contoh ilustrasi ketika anaknya baru belajar naik sepeda,
Ini bapak yang jahat loh, bapak yang preman. Ketika anaknya jatuh naik sepeda, nggak akan mungkin bapaknya itu dari jauh melihat, biarkan anakku itu jatuh. Enggak. Bapak yang jahat saja akan menolong anaknya yang jatuh dari sepeda. Bahkan dalam firman Tuhan berkata, bapak yang jahat sekalipun, semiskin apapun bapak, ketika anaknya minta roti, seorang bapak yang di dunia tidak akan memberikan ular, tetapi dia tetap memberikan roti. Artinya apa? Kalau engkau mengalami penderitaan, apapun jenis penderitaannya, maka dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Katakan amin. Dia siap menolong kau dan saya. Kadang-kadang kita yang jauh. Ketika engkau mau ditolong oleh Tuhan, tetapi engkau mulai jauh. Tidak mau ibadah, tidak mau berdoa, tidak mau memberi, tidak mau, semua tidak mau. Merasa kamu pintar, hebat. Padahal kenyataannya mungkin engkau dalam keadaan zona nyaman. Tetapi percayalah Bapak Ibu, anak Tuhan dituntut untuk menderita pikul salib itu, supaya kita pantas masuk kemuliaan Allah. Haleluya. Next kita lanjut PowerPoint-nya. Berikutnya adalah salib itu bukanlah akhir Bapak Ibu. Salib itu bukanlah akhir, apalagi sebuah kekalahan. No. Tuhan kita bukan Tuhan yang kalah. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Melainkan kenapa Yesus tersalib? Yaitu untuk menuju pintu masuk menuju kemuliaan yang kekal. Tanpa ada penderitaan, tanpa ada penyiksaan, kita semua tidak akan masuk ke surga. Itu poinnya. Lalu di 3 hari ke depan, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa maut telah dikalahkan dan janji Allah adalah pasti. Masuk surga, hidup kekal adalah pasti. Makanya Yesus berani ngomong, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat masuk surga kecuali percaya dan melakukan perintah Tuhan. Banyak Tuhan. Ya, ingat anak-anak muda, jangan termakan sama drama-drama di televisi atau di sebuah lirik lagu yang mengatakan, ya, kita tetap Tuhan kita katanya tetap sama. Gimana lagunya? Kita yang berbeda. Dibilang Tuhan tetap sama. Hello, Tuhan kita beda sayang. Katakan Tuhan kita beda. Tuhan kita lebih hebat. Tuhan yang ono, ya itu urusan mereka. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang menjanjikan hidup yang kekal. Katakan amin. Ya makanya harapan kita orang Kristen ini hari ini kita teguh karena kita tahu bahwa setelah salib itu yang kita pikul hari ini, maka ada mahkota yang Tuhan sediakan kelak. Katakan amin. Mau mahkota? Ya. Bapak Ibu percayalah bahwasanya semua orang percaya harus memikul salib. Katakan pikul salib. Pikul salib. Iya. Katakan pikul salib. Pikul salib. Yang kedua, setia dalam penderitaan. Setia dalam penderitaan. Yang ketiga adalah menuju kemuliaan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita terlebih dahulu Bapak Ibu. Haleluya. Ayo bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Ada tenaganya buat Tuhan. Coba saya mau dengar tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu Tuhan, amin. Yuk pikul salib kita masing-masing. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih ku bertahan. Amin. Kau kuatku, teguhkan iman. Katakan ku mau tetap bersyukur, yes. Ku mau tetap bersyukur. Mari bertepuk tangan semua yuk. Amin, amin. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi.
indah Tuhan. Tak hanya yang baik saja mengikut Tuhan, ada penderitaan yang kami hadapi. Amin. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhenti. Rohmu Tuhan, amin. Mari angkat salibmu, katakan, akan ku pikul salibmu, itulah kasih ku bertahan. Amin. Yes, haleluya. Ku kan tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang biar kehendakmu yang terjadi Tuhan. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, haleluya. Siap memikul salib bersama dengan Tuhan, katakan amin. Amin. Kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita akan mengucap syukur sama Tuhan. Bapa, kami siap memasuki kemuliaan bersama dengan Tuhan. Surga yang kekal. Ketika kami setia dalam penderitaan itu, ketika kami memikul salib itu, sebuah keharusan. Maka ketika nanti tiba saatnya kami dipanggil ke rumah Bapa, atau Maranatha itu datang, maka kami siap mendapatkan mahkota yang daripada Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, bukan kuat, bukan gagah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengikut Yesus, sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan melayani, mengasihi seumur hidupku. Seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
baik, kami percaya hari ini kami belajar bahwasanya keharusan bagi kami memikul salib. Dan biarlah kami setia dalam memikul salib itu, sehingga kami mendapatkan kemuliaan dan mahkota yang kekal itu. Dengan iman kami siap memasuki mahkota itu, raja yang kekal, kehidupan yang kekal, surga itu ya Tuhan. Kuatkan kami Bapa, mampukan kami Roh Kudus, pimpin kami ke jalan kebenaran dan hidup. Hanya Engkaulah satu-satunya jalan bagi setiap kami. Kita yang percaya dan siap berdoa bersama dengan saya katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Yesus dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu sucikan hatiku. Salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya jemput jemaat kita untuk bangkit berdiri. Katakan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat Bapak saudara kasih, sebentar kita akan makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus. Di roti yang sudah saudara pegang ada tulisan firman Tuhan. Biar kita pegang firman itu dan kita imani firman,
pasti terjadi dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih Yesus kepada kita semua umatnya yang percaya kepada Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang mengampuni dosa kita. Dengarlah firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi Yesus. Dengarlah firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan darah Kristus? Marilah kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur luar biasa Yesus. Hari ini kami memperingati kematian Yesus. Haleluya. Itu bukti kasih. Darahmu tercurah, tubuhmu terpecah-pecah. Itu bukti kasih Yesus kepada kami. Tidak ada kasih seperti kasih Yesus di dunia ini. Terima kasih. Hanya darahmu yang mengampuni segala dosa. Tidak ada yang lain yang bisa mengampuni dosa umat manusia. Inilah sukacita kami. Bahkannya darahmu Yesus yang mengampuni kami. Darahmu yang memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar tubuh kami lemah. Tidak ada kekuatan kami. Tapi karena Yesus pengorbananmu di atas kayu salib, tubuh yang lemah telah Engkau beri menjadi tubuh kuat dan sehat. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan bersama amin. Dipersilakan dulu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hanya Yesus
kami hari ibadah ini, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nama Yesus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga yang kami nyatakan bersama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Minggu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hati-hati di jalan, tetap semangat, tetap sukacita bersama Yesus Allah kita yang hidup.